Tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2, tes 1 2. Tes. Cek 1. Tes 1. Tes.
Tes 1 2. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berbakti dan selamat hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 bagi Bapak Ibu yang sudah hadir dan bagi yang mengikuti secara online. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat berbakti. Mohon bisa di-share ibadah ini kepada teman dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini, sebab setiap ibadah besarlah labanya. Kita bangkit berdiri. Betapa besar kasih-Mu. Kasih-Mu Yesus, ku nikmati setiap waktu. Kau mempelai priaku, Kaulah menolongku, takkan membiarkan dan tinggalkanku. Kau jadi saudara dalam kesukaranku, sebagai sahabat di tiap waktu. Betapa ku bangga menjadi milikmu. Kau membelaku, memeliharaku. Kau jadi saudara dalam kesukaranku, sebagai sahabat di tiap waktu. Betapa ku bangga menjadi milikmu. Kau membelaku, memeliharaku. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus ibadah ini. Semua jemaat-Mu yang hadir, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Yang masih bergegas tibakan dengan selamat, yang berhalangan biarlah di kemudian hari mereka bisa bersama dengan kami beribadah. Semua imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, Engkau tahbiskan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami merasakan kuasa ibadah ini, mengubah kegelapan menjadi terang, kesukaran menjadi kemudahan bagi kami, menyembuhkan yang sakit dan memberi kepada kami kemenangan yang kilang gemilang dalam tiap pergumulan hidup kami. Kami usir segala kuasa setan, kuasa kegelapan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan semua keluar dari ruangan ini, dari pikiran dan hati kami. Darah Yesus menguduskan, Roh Allah menaungi kami dan memenuhi setiap pribadi kami. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu. Tuhan, ampunilah dosa.
baik ya. Ya, berikan kita keselamatan, keamanan. Tak pernah kecewa. Kita pakai berdiri mengiring Yesus. Tidak perlu kecewa, dan memang Tuhan tidak pernah mengecewakan kita ya. Semua yang terjadi pada kita seizin Tuhan. Amin. Menguji iman kita, tetap kita bersyukur seperti Ayub, ujiannya bertubi-tubi, tapi dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dalam kesulitan, kesusahan dia memuji Tuhan. Akhirnya Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari yang dia miliki di masa sebelum dalam pencobaan. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian berbakti dengan senang. Berbakti, betul ya. Berbakti dengan senang, bersama lawannya, hati merasa damai, susah pun hilang. Berkatalah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan senang, berbakti, 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 suara utapan haleluya. Tuhan memberkati roh minggu dan itu, serta menyambut dan berbakti dengan senang, bersama lawannya, hati merasa damai, susah pun hilang. Berkatalah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan Wanita saja. berbakti, 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 soal utapan haleluya. Tuhan memberkati roti muda dan itu, serta Sekali lagi sama-sama. hati dengan senang, bersama lawannya, hati merasa damai, susah pun hilang. Berkatalah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan senang, berbakti, 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 soal utapan haleluya. Tuhan memberkati roti muda dan ibu, serta menyambut putih lautan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kehadiran kita akan memberkati kita dalam segala hal. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Kita nyanyikan firman Allah belakang. Firman Allah mengatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita bagi berdiri, kita dengarkan firman Tuhan ketika ku lemah. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku Terima kasih Tuhan, tibalah waktunya bagi jemaat-Mu biji matamu yang Kau kasihi, yang Kau peroleh dengan darah anak-Mu. Dan kami akan belajar percaya kepada firman Allah, bahwa firman itu adalah pribadi Allah yang hidup dan berkuasa, bisa mengubah keadaan yang gelap menjadi terang. Semua kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, Tuhan buat menjadi mudah. Karena bersama Tuhan segala sesuatu mungkin dan tidak ada yang mustahil. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya. Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Amsal 17 ayat 17.
Amsal 17 ayat 17, ya, ini ayat firman Tuhan sekaligus temanya, ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, ini kalau terjadi persahabatan di antara manusia. Ya. Jadi memang kita harus menciptakan persahabatan, ya. Jangan menciptakan permusuhan. Ya. Jadi menciptakan atau membuat persahabatan dan sampai kita bersahabat dengan Tuhan. Tuhan bersahabat dengan kita. Kita bersahabat dengan manusia, kita bersahabat dengan Tuhan. Supaya apa? Ya. Sebab seorang sahabat itu menaruh kasih, mengasihi setiap waktu. Tapi kalau bermusuhan setiap waktu. Mau pilih mana, saudara? Bermusuhan setiap waktu atau ya bersahabat, ya. Nah, bersahabat. Untung ya, menjalin persahabatan, ya. Jangan permusuhan. Adalah banyak kiat-kiat menjalin persahabatan. Begitu ya, pertama kali bertemu menaruh simpati biasanya, ya. Kita menaruh simpati. Pamannya orang berdagang tadi, ya, datang sekali, bagaimana ini bisa menjadi pelanggan yang baik. Jangan nanti langganan malah kabur pindah ke orang lain. Ya, jadi diaturlah keramahan, ya. Mungkin harga nggak mahal, ya, minimal sama dengan yang lain. Apalagi hanya beda sedikit, murah lebih sedikit aja sudah dikejar orang dari mulut ke mulut, ya. Di sana murah, ya, sana murah. Tapi kalau sebut di sana mahal, sudah nggak akan datang lagi orangnya. Nah, jadi membangun persahabatan, ya, di dunia ini, ya. Seperti Tuhan Yesus juga menjalin persahabatan dengan manusia. Bagaimana caranya? Allah turun ke dalam dunia. Ya, untuk apa? Bukan untuk memusuhi manusia, tapi menjadi sahabat. Bayangkan kalau kita bersahabat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bersahabat dengan Tuhan? Ya, kita dengar firman-Nya, pertama percaya, ya, kita dengar firman-Nya, kita lakukan. Nanti kita menjadi sahabatnya Tuhan, ya. Coba, ya, di dalam Yohanes 15 ayat 14. Ya. Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, Tuhan Yesus berkata, perintah-perintahku itu tidak sukar. Perintah Tuhan itu kan cuma dua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau dimarahi nggak enak, jangan marahi orang lain, ya. Kalau dipukul sakit, jangan memukul, baik dengan tangan dan kata-kata, ya. Jadi menjalin persahabatan dengan Tuhan, ya,
supaya Tuhan mengasihi kita setiap waktu. Wah, enak sekali kalau Tuhan sahabat kita. Setiap waktu dia mengasihi kita dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mungkin kita sekarang dalam kesukaran atau tidak, tapi satu ketika ada kesulitan, Tuhan menjadi sahabat yang menaruh kasih dan akan menolong kita. Ya, menolong. Kalau Tuhan menolong, dia tidak pernah gagal dan tidak pernah menolong setengah-setengah. Ya, tapi dia menolong dengan segenap hati sampai selesai, sampai beres. Ya, jadi hidup kita di dunia ini, ya, terutama yang kita hidup di zaman akhir, kita harus berusaha melakukan firman Tuhan. Ya, perintahku itu tidak berat kata Tuhan, tapi ringan. Ya. Perintah Tuhan tadi ada dua, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ya, kalau mengasihi Tuhan itu ke atas, vertikal, lurus ke atas, tidak lurus. Nah, mengasihi sesama di bumi, nah itu sesama. Sesama. Itu bisa kakak kita, adik kita, bisa mertua kita, besan kita, ya, bisa juga partner kita, teman kerja, teman bisnis kita. Nah, itu sesama yang harus dijalin, dibangun persahabatan, ya. Nah, sehingga nanti dengan kita mengasihi Tuhan dan sesama, Tuhan mengasihi kita, sesama juga mengasihi kita. Ya, pernah saya katakan pada saudara, musuh satu orang itu sudah terlalu banyak, tapi sahabat 1000 orang itu masih sedikit. Ya, jadi musuh satu itu terlalu banyak. Ada musuh nggak di sini? Punya musuh? Bukan di sini maksudnya, bukan. Mungkin di luar sana ada musuh. Ada nggak kira-kira? Saya benci sama dia. Saya mau kaplok dia. Saya mau hajar dia. Mau rugikan dia. Janganlah. Jangan membalas jahat dengan jahat. Kalau engkau dilempar dengan batu, lempar dengan apa kira-kira? Pisang. Dilempar dengan pisang. Waduh, ini baik sekali itu orang itu. Saya lempar dengan batu, dilempar dengan apa? Pisang. Makan pisang dia. Tapi kalau kita lempar dengan batu kena kepalanya, ke polisi. Berurusan dengan apa? Polisi ada barang bukti, batu dan kepalanya yang jendul, ya. Nanti jadi musuh, ya. Tapi kita harus mengubah musuh menjadi sahabat, ya. Persahabatan harus dijalin, ya. Nah, saudara, ya, kita ingat Abraham, ya, kisah Abraham. Jadi Abraham ini baru pertama kali orang dipilih oleh Tuhan menjadi orang percaya. Ya, sebelum itu semua manusia itu tidak ada yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan Abraham mendapat kemurahan. Dan Tuhan memilih Abraham, ya, untuk menjadi bapak orang percaya. Jadi bapak orang percaya itu siapa? Abraham. Abraham adalah bapak kita. Kalau dulu bapaknya orang Israel, ya, malah sekarang perdamaian antara Yahudi
Kristen, Yahudi, Kristen, Arab, ya semua termasuk Muslim, Kristen, Yahudi itu berdamai. Nah, sedang dibangun perdamaian. Kenapa? Karena berasal dari satu bapak, anak-anak Abraham. Itu dasarnya. Kalau kita bermusuhan kan sama-sama anak Abraham. Ismail itu anaknya Abraham. Walaupun dari Hagar, tapi tetap anaknya Abraham. Ishak pun anaknya Abraham dari Sarah. Ya kan? Nanti dari Abraham, Ishak, Yakub 12 suku. Ya, 12 suku Israel. Nanti dari Abraham, Ismail itu juga anak-anak Abraham. Maka sekarang dibangun perdamaian di Timur Tengah. Nah, dibangun perdamaian supaya nanti genap firman Tuhan bahwa memang akan ada damai. Ya, damai. Ya, di mana ada damai di situ tumbuh. Di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi nanti akan ada damai. Sampai nanti kerajaan 1000 tahun damai. Kalau kerajaan 1000 tahun damai itu semua suku ada di situ. Semua suku ada di situ. Semua warna kulit ada di situ. Ya, nah, semoga kita juga ada di situ. Ya, jadi jangan menciptakan permusuhan. Ya, nah, ciptakanlah perdamaian. Ya, nah jadi ini Abraham ya. Bapak orang percaya ya. Disebut Abraham adalah bapak kita. Coba dulu Abraham adalah bapak kita. Coba di HP ya, sudah ketemu ya, coba cari. Abraham adalah bapak kita. Sudah ketemu? Gampang sekarang ya. Ya. Ayo, Abraham adalah bapak kita. Di mana ya? Hah? Roma berapa? 4. Ya. Roma 4 ayat 16. Ayat 16 ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Iya. Sehingga janji itu berlaku untuk semua keturunan Abraham. Terus Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. iya. Terus Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Abraham itu bapak kita semua. Amin. Jadi siapa bapak kita? Abraham. Terus siapa lagi di atas Abraham? Tuhan. Allah itu kita panggil Bapa. Bapa kami yang di surga. Jadi kita ini anak-anak Tuhan. Kalau Bapak punya warisan, punya rumah, kira-kira dikasih ke musuhnya, ke tetangganya, atau kepada anaknya? Anaknya. Anaknya. Jadi kita punya rumah di mana nih? Di surga. Amin. Amin. Di mana tempatnya? Rumah Bapak itu? Surga. Surga itu terdiri dari apa? Langit yang baru, bumi yang baru. Di situ ada rumah Bapak. Itulah kota Yerusalem baru. Jalan-jalannya dari mana? Mas. Ada jalan-jalan di dunia ini dari Mas. Nah, kalau ada nanti dipahatin orang ya, di balap-balap, didongkel ya, dijual ke toko emas.
Ya, makanya sebelum masuk surga harus bertobat dulu. Syarat masuk surga itu percaya, bertobat di bab ini nih, percaya. Nah, ini percaya, bertobat, dibaptis. Udah dibaptis semua nih? Belum? Nah, percaya artinya ya, ini percaya, menerima. Apa artinya percaya? Menerima. Siapa percaya menerima Yesus akan selamat. Sudah dari luar dunia masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam itu dia bertobat. Sudah bertobat dibaptis. Sudah itu masuk dalam 3 ibadah. Ibadah umum nih hari Minggu kita nih. Ibadah PA hari Rabu. Ibadah doa hari apa ini? Hari apa? Doa Selasa. Datang 3-3-nya. Sudah rajin 3-3-nya. Belum. Memang sudah dapat surga. Tapi Alkitab mengatakan kerjakan keselamatanmu. Jadi kita masih mengerjakan keselamatan supaya sempurna sampai ke ruang maha suci. Ini maha suci itu kan panjangnya 10, lebarnya berapa? 10, tingginya berapa? 10 pangkat 3 itu gambaran Yerusalem. Yerusalem itu panjangnya, lebarnya, tingginya 10. Jadi kalau 10 kali 10 berapa itu? Kali 10 1000. Kerajaan 1000 tahun. Udah dekat kita masuk kerajaan 1000 tahun. Setelah itu masuk ke kota Yerusalem baru yang panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Nah, amin. Yerusalem itu panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Coba di mana itu? Coba cari ya. Nah, panjangnya, lebarnya, tingginya sama ya. Nah, semoga saya tidak salah. Ya. Pasti di dalam kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu. Perhatikan. Ada yang pakai stadia, ada pakai mil ya. Ayo. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Ya, baca silakan. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi. Iya. Kota itu bentuknya 4 persegi seperti ini nih, ruang maha suci ya. Nah, persegi. Panjangnya tadi berapa ini? 10. Lebarnya? 10. Tingginya? 10. Jadi 10 pangkat 3 berapa itu? 1000. Itu menuju kerajaan 1000 tahun damai. Juga Yerusalem yang panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Karena ini gambar bayangan kerajaan surga ya. Gambar dan bayang. Kalau gambar itu bukan sebenarnya. Pernah saudara lihat foto? Ada gambar saudara? Apa itu saudara? Gambarnya, bukan itu yang sebenarnya. Tapi lewat gambar kita bisa mengenal. Nah begitu juga lewat ini kita mengenal sorga. Bukan sorga, gambar. Gambar itu bukan saudara, gambar saudara. Ya, terus perhatikan. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ayat lain disebut mil. Yang pakai mil itu mana? Ada coba yang pakai mil. Coba. Pakai mil. Coba mil. Mil pasti muncul. Terjemahan lain ya. Itu terjemahan apa? Ya, coba. Apa itu? Terjemahan apa itu? Pakai mil. 1.500 mil. 1.500 mil. Berapa panjangnya? 1.500 mil. Panjang. Lebarnya berapa? 1.500 mil. 2.400 km. Berapa? 2.400 km. 2.400 kilometer. Coba kalikan, coba. Ya, berapa benar enggak itu? Jadi berapa kilometer itu kalau dimilkan?
Dari mil ke kilometer berapa? 24.000. 24.000 apa itu? Bah? 2.000? Coba. Tadi berapa mil? Berapa mil tadi kalau mil? 1.500. Kalau dikilometerin 2.400. Dari sini ke Jakarta berapa itu? 150 lah kalau lurus ya. Kalau dari sini ke Amerika berapa kilo? Medan. Oh, ke Medan. 2.500 kilo. 2.500 kilo dari sini ke Medan. Udah pernah jalan kaki ke Medan? Udah pernah jalan kaki Medan? Belum. Naik pesawat udah 2 jam ya. Kira-kira 2 jam. Panjangnya, lebarnya, tingginya. Dari apa bahannya? Emas. Pintu gerbangnya apa? Mutiara. Apa makanannya di sana? Mana sama apa? Nam. Makanan di surga itu apa? Mana sama apa? Buah pohon kehidupan. Airnya ada air, mata air kehidupan mengalir dari tahta Allah. Ya, jadi semua Tuhan siapkan di surga. Amin. Rindu nggak ke surga? Kalau di neraka ada nggak kira-kira mana? Ada sungai kehidupan nggak? Udah kosong. Aduh ngerinya, aduh ya Tuhan, nyesal selama-lamanya, tapi tidak bisa diubah. Mumpung masih hidup ya, kita cari kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah. Ini bagian-bagian, coba carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Ya, perhatikan ayat berapa itu? Roma berapa itu? Matius kalau nggak salah ya. Coba carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Udah ketemu? Ayo pakai HP gampang sekarang ya. Ini dapat nih, gampang. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya itu. Carilah dahulu, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran itu firman dan Roh Kudus. Apa kebenaran? Firman dan Roh Kudus. Kita cari firman, kita cari Roh Kudus, terus maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, semua akan ditambahkan. Apa itu semua? Ya, termasuk makan, minum, pakaian, hikmat. Ya, Tuhan tambahkan, bukan makin dikurangi. Ya, jadi kita usahakan mencari apa nih? Kerajaan surga. Kita ini datang ke sini bukan mencari uang, tapi mencari kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, nah nanti semua akan ditambahkan. Ya, nah sudah. Jadi kita selama di dunia ini berusaha mencari kerajaan Allah. Ya, mari kita baca dulu. Yakobus pasal 4 ayat 4 ya. Yakobus 4 ayat yang Perhatikan. keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, Ya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? ya, jangan bersahabat dengan apa? Dunia. Ya, dunia. Terus, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. ya, jangan bersahabat dengan dunia. Maksudnya, jangan hidup dengan pola orang dunia. Jangan hidup menurut pola orang dunia. Kata-katanya, ya,
Pokoknya jangan seperti orang dunia. Jadi kita disebut garam dan terang dunia. Kamulah garam dunia. Ya, bagian terakhir, mari Matius pasal berapa itu? Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Ya, perhatikan. Matius berapa itu? Matius 5 ayat 5:13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terus Kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. ya, itulah kota Yerusalem. Letaknya kota Yerusalem itu di mana? Di atas apa? Atas gunung. Gunung. Sekarang Yerusalem sekarang juga di atas gunung. Siapa yang sudah pernah ke Yerusalem di sini? Tuh ada Ibu Susan, Pak Lewi udah pernah ya? Nah. Udah pernah Ibu Lydia? Belum. Saya juga belum. Ya, nanti kerajaan 1000 tahun pusatnya di sono. Amin. Pusatnya di mana? Yerusalem sekarang. Kerajaan 1000 tahun di bumi damai. Baru nanti setelah itu langit dan bumi hilang lenyap diganti dengan langit dan bumi yang baru. Di situ ada Yerusalem baru. Bisa ngerti? Yerusalem yang sekarang di bumi, di langit yang lama ini, langit di atas, bumi di bawah. Tapi nanti kalau sudah masa selesai kerajaan 1000 tahun, nanti akan diciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Boleh terakhirlah, aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Nah, jadi Tuhan ciptakan, ya. Nah, jadi akan ada langit yang baru, bumi yang baru. Yesaya berapa itu? Nah, pokoknya di Yesaya gitu. Ya, perhatikan. Ayo. Nah, perhatikan. Ini perhatikan. 65 ayat 17. Ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Tuhan ciptakan apa? Langit yang baru, bukan langit yang sekarang ini yang sudah tercemar, ya, bukan bumi yang sekarang ini yang suka banjir. Pernah kebanjiran enggak? Nanti kalau enak di bumi terus, Tuhan nggak usah lah enak di bumi kok. Tapi begitu, oh beginilah hidup di dunia. Ada penyakit, ada banjir lah, ya. Ada kerugian. Kalau di sorga tidak ada nggak ada kerugian. Nggak usah bisnis lagi, nggak usah buka warung, nggak buka toko, nggak usah ngalamar kerja, nggak usah buka pabrik juga, nggak usah lagi. Ya, semua sudah Tuhan siapkan. Terus perhatikan, Hal-hal yang dulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. jadi nanti semua yang membuat kita sedih, sakit, ya, yang selalu kita kenang, itu nanti dilupakan semua. Lupa, bahasa Batak ada itunya. Lupa ma nahasiti duksa hatrodisi di huta Jerusalemi. Wah, lupa ma nahasiti. Jadi lupa semua kesedihan, penderitaan. Kalau sudah masuk kota Yerusalem baru. Kalau nanti saudara ingat-ingat, aduh dulu rumah saya suka banjir, aduh saya dulu sakit-sakitan, ya sedih saudara. Lupa, ya. Nah, Tuhan ciptakan yang baru, ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita akan sebuah lagi, ya. Kita angkat sebuah lagu. Penopang hidupku.
saja yang kecil dan terhina, Kau akan menjadi milikmu. Yesusku menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Kaulah penopang hidupku. Yang lemah tak berdaya, yang kecil dan terhina, Kau akan menjadi milikmu. Yang lemah tak berdaya, yang lemah tak berdaya, yang kecil dan terhina, Kau akan menjadi milikmu. Singar saja dari awal, kita tundukkan kepala kita. Yesusku menyembahmu. Amin. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Penopang hidupku. Amin. Oh, di tengah dunia yang banyak pencobaan, Yang lemah supaya tidak mudah putus asa, Tuhan menopang kita. yang kecil dan terhina, Amin. Kau angkat menjadi Kita pakai berdiri. Yesusku menyembahmu sama-sama. Yesusku menyembahmu. Amin. Allah penopang hidupku. Yang lemah tak berdaya, yang kecil dan terhina, Kau akan menjadi yang lemah tak berdaya, yang lemah tak berdaya. Amin. Yang kecil dan terhina, Kau akan menjadi milikmu. Kau akan menjadi milikmu. Kau akan menjadi milikmu. Mari sembah Dia. Sembah. Tuhan mau menopang kita supaya jangan jatuh. Kalau sempat jatuh, mari Tuhan angkat saudara. Dengan tangannya, dengan firman dan rohnya, Dia memulihkan saudara. Ekonomi yang jatuh, kesehatan yang jatuh,
sukacita, damai, sejahtera yang hilang. Tuhan mau kembalikan pada saudara. Tuhan mau beri pada saudara. Hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Dia ada di tengah-tengah untuk membelai saudara. Rasakan tangan kasih-Nya menghibur engkau, menguatkan engkau, dan membuka jalan bagimu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Hari ini Engkau menjawab pergumulan kami, menolong kami, menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami. Sebab tahun-tahun ini, masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Yang sudah rusak, kacau balau, Tuhan pulihkan, bangkitkan kembali lebih indah dari masa-masa yang lalu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Dikau dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Kami telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Mari kita jalankan persembahan kali seperti biasa. Kita nyanyikan bilurnya.
Hari Selasa tidak ada dulu doa, hari Rabu juga tidak ada pendana malam kitab. Hari Sabtu remaja muda, Minggu kebaktian seperti biasa, ya, normal kembali. Ya, kita doakan mereka yang sakit, Nesa, Rose, Mama Hendra, Mama Yesaya, Mama Lisna, Pak Ateng, Ibu Ateng, ya, Jora, anak sekolah minggu, ya, kita doakan ya, ya. Kita pakai berdiri. Ya, yang mau jadi imam-imam, yang mau dibaptis ambil ya. Saya mau ikut melayani. Ya, isi nanti bisa dikembalikan ya. Dibawa dulu ya, boleh minggu depan ya. Formulir baptisan juga yang perlu dibaptis ya. Nah, itu perintah Tuhan, pergi kamu ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Kita tundukkan kepala, kami berdoa buat Nesa yang masih kecil. Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Rose, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Inang Mama Hendra, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat Mama Yesaya, Tuhan kami berdoa, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat Mama Lisna, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat Pak Ateng, Ibu Ateng, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menyembuhkan mereka dengan ajaib. Kami juga berdoa buat anak sekolah minggu yang sakit, Jora. Kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah Yesus mengampuni segala dosa, Roh Kudus dan firman Allah menyembuhkan engkau. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Iman kepada Tuhan Yesus menyembuhkan, doa kepada Tuhan Yesus menyembuhkan apapun penyakitnya. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Lazarus yang sudah berbau 4 hari 4 malam, Engkau bangkitkan organ tubuh yang sudah meleleh dan hancur, tulang yang sudah lepas dari persediaan, semua bisa dipulihkan, disegarkan oleh Tuhan. Itu membuktikan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka. Kami berdoa, Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan. Usaha pekerjaan anak-anakmu berkati, buat mereka berhasil. Yang masih kuliah dan belajar, buat juga mereka tekun belajar dan beri hikmat supaya mereka juga bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anakmu bergairah untuk beribadah, memuji Tuhan. Berkati Ibu Susan juga kami berdoa, berikan hikmat supaya daerah sini, rumah ini jauh dari banjir. Tuhan berikan kepada kami yang mengelolanya, keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus. Masyarakat di sini juga berkati sekalian. Tuhan tolong mereka, Pak RT, Pak RW kami, Pak Lurah kami juga Muspika Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, juga Pak Presiden Joko Widodo berkati, Pak Maruf Amin, TNI, Polri, NPR, DPD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati Bapak. Biarlah mereka dalam tuntunan Tuhan memimpin bangsa ini tetap bisa membangun manusia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu.